Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Febrian dengan stambuk L1A1201192. Di sini saya berperan sebagai editor. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syawal Rauf, stambuk L1A1202220. Di sini saya berperan sebagai pemateri. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tialan, stambuk L1A1202223. Di sini saya sebagai kameramen. Ya, pada anatomi dan fisiologi hewan ayam. Ternak ayam. Menjelaskan tentang anatomi bagian tubuh luar ayam. Luar tubuh ayam terdiri dari bagian kepala, leher, paruh, jengger, lubang hidung, mata, telinga, sayap, ekor, kaki, dan cakar. Enggak benar sih ini. Selanjutnya, bulu pada ayam. Plumai, bulu tertutup tubuh paling luar. Yang kedua, plumumai, bulu yang terletak di bagian bawah plumai. Yang ketiga, filoplumai, bulu halus yang terletak di seluruh permukaan tubuh. Selanjutnya, sistem organ pencernaan ayam dan fungsinya. Yang pertama, mulut. Mulut pada ayam dinamakan dengan paruh. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Kerongkongan atau esophagus berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya tembolok hanyalah diferensiasi dari kerongkongan yang mengalami pembesaran. Keempat, lambung kelenjar. Lambung kelenjar merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam lambung kelenjar terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asa klorida atau HCl, enzim pepsil dan cairan getah untuk mencerna protein. Yang kelima, empedal. Empedal atau yang sering disebut sebagai ampela merupakan pembentukan seperti kantong bulat. Empedal memiliki otot yang sangat kuat
sesuai dengan fungsinya, yaitu membuat makanan menjadi lebih halus. 6. Usus halus. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti enzim lipase, amilase, dan tripsin. Yang ketujuh, usus buntu. Usus buntu merupakan terusan dari usus halus, berfungsi agar tinja tidak keluar terlalu encer. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar merupakan saluran seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar, sama seperti di cacum. Di dalam usus besar juga terjadi absorpsi air. Dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir sistem pencernaan ayam. Kloaka berfungsi sebagai saluran buang hasil sisa pencernaan, seperti fases yang bercampur dengan urin dan juga asam urat. Organ dalam tubuh ayam. Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, hati. Terjadi proses penyimpanan energi, pembentukan protein dan asam empedu, pengaturan metabolisme kolesterol, dan detoksifikasi racun atau obat yang masuk dalam tubuh. Yang ketiga, empedu. Digunakan tubuh untuk mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan untuk pencernaan. Yang keempat, usus. Yang kelima, ginjal, yang berfungsi menghasilkan urin dan ketika melaksanakannya mempertahankan stabilitas komposisi cairan eksternal. Selanjutnya, organ-organ pernapasan pada ayam. Yang pertama, nares atau lubang hidung. Nares berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Kedua, larynx. Fungsi dari larynx antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam larynx, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intrathoracis atau pintu masuk keluarnya udara. Yang ketiga, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang keempat, siring. Siring terletak pada percabangan pangkal trakea, yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara saat terjadi ekspirasi, di mana siring berfungsi sebagai kutub penjaga keseimbangan tekanan udara. Yang kelima atau terakhir, yaitu pulmo atau paru-paru. Terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah. Demikian hasil praktikum anatomi dan fisiologi ternak ayam dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.